hari ini, teman-teman dimohon adab sebagai penuntut ilmu ya teman-teman. Kita mungkin nanti menunggu guru kita, ustazah kita semua. Lalu ketika teman-teman nanti sudah bisa siap, mohon maaf, ketika ustazahnya nanti sudah siap untuk menyampaikan materi, saya harapkan teman-teman juga sudah siap dengan catatannya, karena yang saya tahu ilmu itu akan lama diingat jika dicatat. Jadi ikatlah ilmu dengan pena. Teman-teman nanti boleh mencatat. Setelah itu insya Allah nanti akan ada tanya jawab seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita mulai saja teman-teman. Sama satu lagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman siap untuk menyalakan kameranya, on kamera, insya Allah ketika selama webinar ini berlangsung, teman-teman boleh menyalakan kameranya. Karena kemudian jika ada sesuatu yang harus dijawab seperti salam, kemudian mendengar nama Nabi Muhammad SAW, teman-teman boleh on mic ya, boleh unmute untuk menjawab supaya kita terasa hidup ya, webinarnya terasa hidup. Nah kalau misalnya itu tidak ada suara sama sekali, rasanya sepi. Itu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Saya ulangi sekali ya. Masih terdengar hanya 1-2 orang. Boleh saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik. Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya, insyaallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman, masyaallah, jazakumullah khairan katsiran, teman-teman sudah meluangkan waktunya. Insyaallah teman-teman, memang tidak ada yang paling indah saya kata pujian dan kata syukur kepada Allah SWT. Allah telah membimbing hati kita, melapangkan hati kita, meringankan jari kita ini dari teman-teman dan mendekat untuk webinar Quran Healing bersama Ustazah Zulfa. Allah yang semua teman-teman membimbing kita oleh Allah. Allah lihat kali ini teman-teman, kita semua masih juga Allah ringankan untuk klik link Zoom-nya, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di webinar Quranic Healing anti galau, sehatkan pikiran bersama Quran. Insyaallah kita akan dibersamai oleh Ustazah Zulfa Az-Zahra. Nah, teman-teman ini insyaallah ya teman, salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kepada keluarganya, kepada kita yang insyaallah kita taat, Allah bimbing kita terus. Semoga Allah kuatkan hati kita istiqomah untuk selalu menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat, dan kita bisa Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di jannah. Amin ya rabbal alamin. Nih, insyaallah teman-teman semuanya adalah hari ini webinar ini merupakan webinar pertama yang diadakan oleh komunitas Literasi. Alhamdulillah di sini kita sudah dibersamai oleh founder komunitas Literasi. Insyaallah dari kami dan alhamdulillah webinar ini kita diberikan oleh pendidikan kami yang lain di Literasi. Ada Ben Studio, kemudian ada juga ini Gamisku, Al-Fakiyah Store, kemudian ada Rumah Latansa, dan juga ada Sayur Sleman. Tadi sudah ini ya, sudah di welcoming video itu sudah ada akun-akun Instagram dari semua yang telah membantu di webinar Quranic Healing hari ini. Nah, teman-teman semua juga boleh follow akun-akun tersebut karena sebagai bentuk terima kasih kita atas dukungan mereka semua ya. Insyaallah nanti saya infokan lagi untuk akun-akun Instagramnya seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan mendengarkan langsung dari Ustazah Zulfa. Kalau Ustazah Zulfa tadi berizin harus bisa mulai membersamai kita di webinar pukul 10.20. Nah, insyaallah untuk hari ini adalah hari kita pembukaan. Insyaallah nanti ada sapa dari komunitas insyaallah nanti ada kasih hari komunitas ini kita akan komunikasi. Dan mungkin teman-teman kemarin ketika pendaftaran itu sempat
Allah sampaikan juga donasi itu untuk apa, supaya tidak ada yang kami tutup-tutupi di sini ya. Dan insya Allah nanti ada acara intinya, yaitu kajian bersama Ustazah Zulfa. Insya Allah ini yang sangat kita butuhkan sekarang ya teman-teman, apalagi melihat kayaknya healing itu sedang viral banget sekarang itu. Di mana-mana healing. Namun kalau yang saya amati sendiri, itu kebanyakan healingnya itu staycation atau kemana atau jajan apa. Padahal kita sebenarnya punya senjata yang ampuh sebagai diri kita. Insya Allah nanti pas dari Zulfa, nanti ada yang jawab. Kemudian ada juga door prize dari untuk lainnya bagus untuk KTP. Insya Allah untuk mengaktifkan waktu, mungkin kita bisa langsung saja kepada Bunda Danis untuk menyapa teman-teman semua. Tuh, kami silakan. Tafadhol Bunda Danis. Suaranya kedengaran belum ya? Belum ya? Terdengar. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di majelis ini. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih untuk sama Fikri yang sudah membuka acara ini. Sumber literasi ini sendiri bukan dari saya aja, tapi bersama-sama dengan Amal salah satunya dan juga teman-teman kami lain. Sebelumnya kita lihat kenapa sih kok ada komunitas ini? Karena kami ini sama ini dapat untuk ya teman-teman lain yang punya saya sendiri ada komunitas yang bisa ketemu dapat bagian dari kiranya komunitas jadi sudah laksana dari tumbuh literasi, dan alhamdulillah webinar ini adalah salah satu program lainnya dari tumbuh literasi yang qadarullah sudah pelaksanaannya tertunda cukup lama, dan alhamdulillah bisa terlaksana hari ini dengan banyak sekali dukungan dari teman-teman sponsor, media partner, dan juga tentu yang sudah hadir di sini. Ya, ada salam dari salah satu sponsor yaitu sayursleman.id ya, karena belum bisa hadir langsung di sini. Insya Allah nanti ada paket sayur untuk teman-teman yang beruntung. Jadi terus ikuti webinarnya sampai selesai, juga ada rezekinya di sini ya. Amin. Terus selain itu mohon doanya semoga komunitas ini dapat benar-benar menjadi wadah tempat dan tidak salah arah seperti itu. Jadi untuk teman-teman tetap stay ya nanti di grup, karena insya Allah akan kita sharing lagi agenda-agenda lainnya. Dan semoga nanti Ramadan insya Allah ada agenda lainnya, semoga yang di sini bisa ikutan lagi ya. Seperti itu. Mungkin itu aja sih yang mau disampaikan untuk mempersingkat waktu, karena tentunya udah nggak sabar banget mengikuti kajian yang insya Allah diridho Allah oleh Ustazah Zulfa. Oke, waktu saya kembalikan ke Amah Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallah khair Bunda Danis. Itu ya teman-teman tadi tentang tumbuh literasi. Jadi mungkin singkat lagi ceritakan seperti yang sudah Bunda Danis ceritakan. Tumbuh literasi ini semoga bisa menjadi wadah khususnya untuk muslimat menyalurkan. Lalu alhamdulillah kita juga sudah dari program tumbuh literasi tadi sudah Bunda berbagi buku atau wakaf buku. Mungkin tambahan Bunda kita insya Allah yang TPQ Aisyah sedang dalam proses bagaimana bukunya Bunda. Nah insya Allah ini kita setelah ini kan kajian sama Ustazah Zulfa. Sebelumnya ini Ustazah Zulfa belum di sini, belum di zoomnya. Jadi tadi coba saya dulu mungkin nomornya pukul 10 kali dapat saya coba sentuhnya Ustazah Zulfa dari sini. Dan mungkin karena ini zoomnya belum pro ya, khawatir nanti tiba-tiba mati teman-teman. Semoga tidak kaget, insya Allah nanti kita kirim link keduanya. Jadi ketika barangkali ini mati, Zoom ini mati, teman-teman bisa langsung cek grup untuk masuk ke link berikutnya. Bismillah, mohon maaf ya teman-teman, saya coba hubungi kembali Ustazah Zulfahnya.
mewakili Ustazah Zulfa Az-Zahra SSI. Ustazah Zulfa sekarang ini domisilinya di Gading Rejo, Lampung. Masya Allah, Ustazah, teman-teman, Ustazah Zulfa jauh-jauh di Lampung dengan berbagai kesibukannya meluangkan waktu untuk kita semua. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Zulfa. Ustazah Zulfa sekarang kesibukannya tentunya Ustazah Zulfa ini selalu sibuk dengan mengajar dan belajar. Pastinya belajar Al-Quran. Kemudian Ustazah Zulfa, insya Allah Ustazah Zulfa hafizah 30 juz. Insya Allah. Kemudian Ustazah Zulfa juga co-founder di @smku.official, pengajar di Learning Quran for All. Kemudian juga Ustazah Zulfa ini pengasuh rumah Quran Mishkat Al-Anwar. Seperti itu ya Ustazah Zulfa ya, insya Allah ya. Insya Allah teman-teman, lagi kita langsung saja belajar bersama dengan Ustazah Zulfa. Ustazah Zulfa, tafadhol. Ustazah Afwan, suaranya belum terdengar. Perbaiki dulu ya, apa namanya? Oh iya, iya Ustazah. Reportase berapa harus beli mobil, berapa kita harus beli investasi tanah tertentu, berapa umroh, berapa itu semuanya bohong. Apa gap yang sana? Tanya gap yang sana. Apakah suara saya sudah terdengar, Ustazah? Masya Allah. Alhamdulillah sudah Sudah. Ustazah. Masya Allah, Sudah, ada murid alhamdulillah. Ustazah juga. Ustazah. Ya, sepertinya saya mengenal beberapa orang di sini ya. Ada Masya Allah, teman-teman Ustazah. dari Jogja dan ada santri saya juga. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Rindu semua dengan Ustazah. Alhamdulillah, semoga Iya, semuanya Ustazah. sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wan, Ustazah monggo, boleh Ustazah, dibantu bisa langsung dimulai. share apa namanya? Share screen-nya untuk PowerPoint-nya, Oh PDF-nya. iya, sebentar Ustazah. Kami sampaikan pada hostnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan Ibu dan Mbak ataupun adik-adik semuanya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya yang telah sampai kepada kita melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan kita berada di dalam majelis ilmu adalah dinaunginya kita semua dalam majelis ini oleh para malaikat, kemudian para binatang, hewan-hewan yang ada di laut,
yang penduduk langit maupun bumi, semuanya memintakan ampun bagi para penuntut ilmu dan semoga kita termasuk di dalamnya. Serta Allah turunkan ketenangan di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan pesan atau amanah yang diberikan kepada kami untuk berbagi atau sharing pada pagi hari ini terkait bagaimana, entah kalau judulnya apa Ustazah, anti galau ya. Anti galau, sehatkan pikiran bersama Al-Quran. Sebelumnya mohon izin, saya yang diberikan amanah kesempatan untuk berbagi pada pagi hari ini tentu tidak menjadi sebuah kekhususan ataupun sebuah bentuk penghargaan, tidak juga gitu ya. Hanya saja mungkin saya bisa dibagikan kepada para peserta semua pagi hari ini tentang bagaimana Al-Quran bisa memberikan kita kebaikan, khususnya mengolah perasaan yang bernama galau, ataupun cemas, ataupun risau, dan terkhusus bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi solusi pada setiap sisi kehidupan kita. Jadi saya di sini bukan sebagai seorang yang ahli ataupun orang yang sudah memiliki banyak sekali ilmu, hanya punya sedikit pengalaman seperti itu yang barangkali ketika kita diskusikan bersama pada kesempatan kali ini bisa menjadi inspirasi bagi hadirin semua dan menjadi pahala bagi saya dan panitia khususnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita mulai saja dengan membaca basmalah ya, tadi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Anti galau, sehatkan pikiran bersama dengan Al-Quran. Boleh dilanjutkan selanjutnya. Jadi saya mau mengumpulkan sampai tanggal dari terakhir yang dilahir dengan sahih perasaan yang bernama perasaan dialiman galau itu yang ada media kalau itu tokoh itu masalah seperti satu hanya terakhir pasal ini yang kita naksukan masa atau perasaan dalam dua atau perasaan hubungan dua kondisi dua dan ini yang negara lain ini masih dalam sebuah dan dalam kala yang tersebut hasilnya pada hari dari kan bahwa Allah memiliki banyak kebaikan yang sedang dipersiapkan untuk kita. Jadi yang harus kita sama-sama renungi bahwa perasaan bernama galau, perasaan bernama khawatir, perasaan bernama takut, cemas tidak lain datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah. Jadi itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Boleh dilanjutkan Ustazah? Selanjutnya adalah apa sebetulnya sebabnya kita bisa merasakan perasaan-perasaan tadi. Kita merasa galau, kita merasa sedih, kita merasa takut, kita merasa cemas, dan yang lainnya perasaan-perasaan yang tidak nyaman bagi hidup kita, diantaranya adalah disebabkan oleh prasangka kita. Mari kita simak hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Tadi ini sebuah hadis yang terkategori sebagai hadis qudsi atau ini langsung Allah yang menyampaikan. Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada kumpulan itu atau kumpulan malaikat. Jadi di sini saya memberikan cetak tebal pada tulisan aku sesuai persangkaan hambaku. Jadi sebetulnya perasaan-perasaan yang timbul di dalam diri kita, perasaan galau, sedih, khawatir, atau takut, diantaranya adalah ketidakmampuan kita berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu mengkondisikan prasangka tersebut, seperti tadi di awal kita menyebutkan bahwa adanya perasaan galau, sedih, khawatir, cemas itu datangnya dari siapa sih? Kalau kita sudah memahami asal muasal dari perasaan itu datang, tentu kita akan memposisikan diri kita bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak sepatutnya menjadikan perasaan itu sesuatu yang mengganggu hidup kita, tetapi bagaimana mengubahnya menjadi keadaan yang meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali kita mendengar kisah atau mungkin juga kita mengalami kondisi sakit dan sudah disampaikan juga oleh penelitian gitu bahwa sakit itu diketahuinya di antaranya oleh pikiran oleh perasaan-perasaan positif yang mendominasi sehingga melemahkan fisik. Nah, sehingga sekali sebetulnya pengaruh dari perasaan ini. Jika perasaan ini tidak ilah dan sebaiknya dan diposisikan pada posisi yang benar, nanti tidak ada rugi yang bagi kita. Rugi yang bagi kita menjadi rezeki, rugi yang bagi kebahagiaan sekarang sangat terancam dengan kondisi rugi yang bagi kita tidak bisa memahami dengan orang lain karena kita memiliki perasaan yang berbeda lain. Oleh karena itu, mari kita coba kembali aku dan kembali kita menurut kita ada setiap kali hati kita. Pada yang paling pada keadaan kita kami pada menghadapi kita dan pada semua yang terjadi dalam kehidupan kita sudah mengenal bahwa kalian Allah Subhanahu wa taala karena aku sebagai sahabat dan kita berasa kita maka kita berasa kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala kita sebagai kita dan kita bisa
yang akan kita hasilkan dari buah pikiran kita, dari buah perkataan, dari buah renungan kita adalah kebaikan. Kita mendapatkan kondisi kok hari ini misalnya mungkin yang saat ini dialami oleh ibu-ibu semua adalah minyak goreng gitu ya. Minyak goreng kok harganya mahal dan seterusnya. Bagaimana sikap kita mensikapi kondisi ini? Apakah kita akan berada pada posisi menaruh prasangka? Bisakah kita berprasangka baik pada kondisi ini? Walaupun sudah sangat jelas gitu ya, mungkin ibu-ibu semua saat ini mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kok itu sepertinya tidak alamiah gitu. Tidak alamiah, harganya jadi sekian gitu. Harganya murah tapi barang langka. Nah, itu adalah celah yang sangat mudah gitu. Kita mau berprasangka baik atau berprasangka buruk terhadap kondisi. Mungkin berprasangka baik itu bisa dengan cara barangkali ini memang sudah saatnya seperti ini, kondisi zaman saat ini, lalu langkah kita seperti apa, bukan kebalikannya. Berprasangka buruk lalu kita memahami keadaan atau aparat yang terkait dan seterusnya. Perbuatan takut lahir dari sangka. Kalau kita mengembalikan setiap amalan-amalan kita, itu pun lahir dari niat ya. Nah, kalau kita berniat untuk berpuasa, maka kita akan melaksanakan puasa dan pahalanya cuma berniat saja sudah hidup pahala. Tapi ketika kita tidak berniat berpuasa, ya tidak hidup pahala dan kita akan menjadi berbuat baik. Jadi sangat sekali dulu yang jaga perasaan ini, perasaan kadang-kadang kalau kita baik. Jika kita bergaul dengan orang lain ke arah seperti orang lain, kita dianjurkan untuk menjaga kalau dia memiliki perasaan, maka dia akan berusaha untuk dirinya. Dan maksudnya satu orang tersebut tetap menjaga sebagai kita perasaan baik. Termasuk kondisi yang sangat baik. Ini punya perasaan adalah perasaan yang perasaan psikologis dan menjadi baik agar lahir berbaik dan selanjutnya. Ketika sudah usaha kita dalam perasaan baik dan ini saya tidak akan sampai solusinya. Tadi kan saja. Ini yang solusi saya tidak ada solusi ke obat yang ada tidak ada itu kan melalui ujian dan Allah memberikan kita dengan atas dan bentuk apa kita tidak lihat menghadap sesuai dengan masalah untuk mengingat untuk diri kita ini pasti coba yang mengatakan jalan yang dihasilkannya apa yang besar dengan posisi dan kita siap mengingat melalui sesuatu yang perasaan yang mana asal muasal semua tindakan manusia atau yang kita lakukan berasal dari Al-Qur'an, pikiran tersebut. Ketika kita bisa memposisikan Al-Qur'an pada posisinya, yaitu posisi sesungguhnya sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai kabar gembira, sebagai obat, sebagai penghibur, sebagai rahmat, sebagai peringatan, maka Quran akan berfungsi seperti itu pula pada kehidupan kita. Tapi ketika kita masih menganggap Al-Quran sebagai kitab yang digunakan untuk mengisi hari dengan membacanya, membaca, maksudnya di sini adalah cukup dengan bacaan. Jadi kalau kita menganggap Quran itu masih sebagai buku bacaan, kitab bacaan, maka kita mungkin tidak bisa menemukan atau memanfaatkan Quran dengan seoptimalnya, sesuai dengan fungsinya. Jadi yang perlu kita renungkan, atau saya sendiri renungkan bersama dengan hadirin semuanya, apakah kita semua sudah menjadikan Quran itu semestinya seperti yang Allah inginkan, bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk Al-Quran, untuk penjelas, untuk peringatan, untuk rahmat, untuk obat, dan yang lainnya. Maka kita perlu menjadikan itu sebagai mana mestinya, maka yang ada ya hanya aktivitas membaca, dan mungkin kita tidak menemukan yang lainnya. Kita bisa mendapati kondisi sampai Quran pada solusi ketika kita mulai dengan banyak interaksi dengan Al-Quran, kita mulai dari membaca, menghafalkannya, memahaminya, menadabburinya, menghafalkannya, mengajarkannya, sampai seperti itu tahapan untuk interaksi dengan Al-Quran. Kita membaca, maka pada sisi itu kita harus ada di mana sebenarnya Al-Quran. Nah, untuk bisa membuat solusi Al-Quran kita perlu punya yang ketika kita membuat bersama Al-Quran, caranya dengan percaya, caranya dengan menghafalnya, dan mencari apa yang sebenarnya siapa. Seperti itu. Baik, kita sudah memiliki kita kalau kita yang fungsi kita mau capai cerita saat itu kalau yang tadi jelas kita adalah kita dapat kondisi misalnya memiliki hasil buruk ya mungkin dia mau seperti mana yang kita ada apa maka saya dari sekian kota tidak sudah tahu dia bahwa hasil itu tidak bisa dimenang akan dapat punya kalau kita kita harus jadi dalam sampai pasti sampai mendapat hal berikutnya dan sangat keturunan atau ketika kita mendapati kondisi yang sangat kelam gitu ya, kita mengingat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Nabi Yunus alaihi salam pernah berada pada kondisi yang sangat gelap, yang sangat sulit, yaitu beliau berada di dalam perut ikan selama beberapa malam. Selain di dalam perut ikan, di dalam di dasar lautan, di dalam kegelapan malam, di dalam perut ikan. Jadi itu 3 lapis kegelapan malam, kegelapan lautan, dasar lautan, dan kegelapan perut ikan. Lalu apa solusinya yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Yang beliau lakukan adalah beliau bertasbih kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengesahkan Allah terlebih dahulu, kemudian Nabi Yunus mensucikan Allah, dan selanjutnya Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah. Sampai akhirnya Allah berikan solusi yang tidak terpikirkan gitu oleh akal manusia, karena saat itu kondisi Nabi Yunus benar-benar sendiri, benar-benar tidak mungkin ada yang bisa membantu. Kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita, bisa jadi mungkin kondisi kita dalam kondisi sakit yang tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan gitu. Mungkin menurut dokter hartanya sudah nol gitu, atau tinggal beberapa hari lagi dan seterusnya. Lalu teringat gitu kisah yang tadi, kisah bagaimana Nabi Yunus berdoa. Kita mengikuti bagaimana cara Nabi Yunus merayu Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mendapatkan solusi. Kalaupun solusi bukan berupa yang nyata mungkin kita adalah kesembuhan, tapi Allah berikan perangan kepada kita. Tapi Allah berikan banyak nikmat dalam ibadah kali itu cara yang baik. Atau saya juga mendengar sebuah cerita tentang kondisi yang sulit di dalam orang lain dan seterusnya. Kita sudah berasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah akan memberikan bayangan pertolongannya. Atau ketika sedang merasa mendapatkan musibah, misalnya apa musibah, yang siap musibah keluarga, musibah bisnis dan lain, musibah mana yang silakan yang tidak baik dan seterusnya. Lalu yang kita mengadakan adalah mengadakan apa yang harus diantisipasi dengan musibah ini. Apa yang harus diantisipasi ini untuk Al-Quran. Kalau kita bisa ingat lebih masuk musibah ini untuk
coba contohkan dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Kita mendapati kesulitan, kita langsung termotivasi dari ayat Al-Quran. Oh, Allah menetapkan kesulitan itu bagi hidup saya atas izinnya. Kita mendapati saudara kita mungkin ada yang Allah panggil terlebih dahulu. Lalu kita diberikan inspirasi oleh Al-Quran. Jangan terlalu mencintai keluargamu, karena sesungguhnya mereka adalah fitnah bagimu, dan seterusnya. Atau kita memiliki keluarga kok sangat sulit didakwahi, kita terinspirasi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi sang ayahandanya dengan begitu lembut, dan seterusnya. Nah, itu diantara bagaimana Quran itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bagaimana Quran ini bisa berada dalam kehidupan kita tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita beribadah, dan bahkan pada pagi hari ini kemampuan ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semua bisa bersama dalam forum ini bukan atas kemauan kita sendiri gitu ya. Mungkin ada yang hari ini ada agenda ini kita mengikuti, tapi mari kita sadarkan diri kita bahwa Allah yang mengizinkan kita ada di forum ini. Jadi kita kembalikan lagi, posisikan diri kita bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Kita pasrahkan semuanya, lalu mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang yang senantiasa mendapatkan inspirasi dari Al-Quran, jadikanlah kami orang yang dekat dengan Al-Quran, jadikanlah kami orang yang selalu bersama dengan Al-Quran kapanpun, dimanapun, dan bersama siapapun. Nah, seperti itu sedikit yang bisa kami sampaikan tentang yang sih misalnya supaya dari Quran, supaya bisa menjadi obat yang mungkin dari Al-Quran sebenarnya sudah mengenal Al-Quran, dan supaya kita bersama dengan Al-Quran. Itu sedikit terakhir karena kami oleh saya mencari kondisi, nah kondisi itu ada kondisi yang sangat berat, karena kondisi ini adalah kondisi akan kondisi kehidupannya. Jadi saya mengambil yang dulu. Ini saya sangat berat untuk bersama dengan siapa karena yang kehidupan saya akan nikah satu hanya saya bisa nikah pada Allah yang penting Allah bukan itu yang masih awalnya saya akan pada Allah Subhanahu wa taala yang penting awalnya doa yang besar itu sama dengan Allah semoga saya kemudian saya ayat dari karena saya sesuai dengan yang bisa saya melakukan kehidupan saya juga saya berbenah mensucikan setelah nikah ada kebiasaan yang seperti yang saya. Kemudian saya mendapatkan kabar dari orang tua saya sudah banyak mencoba mencari yang mungkin paling pas itu menurut orang tua saya ataupun menurut guru-guru saya, tapi ternyata memang Allah berkehendak yang lain gitu. Belum ada yang sesuai, dan ketika sudah dihadapkan semuanya sangat bertolak belakang itu dengan kondisi saya sebelumnya. Tapi di sini tadi saya doanya seperti itu, saya berdoa jangan tinggalkan saya Allah dalam keadaan apapun, dan saya memilih hanya karena kalau memang engkau suka, kalau memang engkau ridho, maka silahkan gitu. Tapi kalau memang engkau tidak, bukan yang engkau inginkan, bukan yang engkau ridhoi, pasti engkau lebih tahu yang lebih baik. Seperti itu. Dan ketika ada banyak rintangan-rintangan gitu, dihadapkan dengan fakta-fakta mungkin yang sangat berseberangan dengan diri saya, tentu secara naluriah ataupun manusiawi, inginnya kita menolak gitu ya, tidak mau menerima. Kalau itu dijadikan alasan, bisa menjadi sebuah alasan yang dikatakan boleh diajukan keberatan gitu, tidak mau, itu sangat mungkin. Tapi yang saya sebutkan di mana orang tua saya begitu ridhonya dengan kondisi saat itu, walaupun sudah tahu latar belakang dan seterusnya, jadi yang bisa saya lakukan saya menyebut kepada Allah untuk dibersamai, tidak untuk diberangkan dan untuk diberangkan sampai akhir. Dan akhirnya setelah memang terjadi sudah pernikahan, banyak terjadi ternyata tidak seperti yang saya takutkan, tidak seperti yang saya khawatirkan tanpa perbedaan itu sangat sulit. Bahkan saya seperti mendapatkan dan selalu dari kehidupan Bali. Yang sebelumnya semua itu hanya terjadi pada saya yang berdoa sebelumnya misalnya semoga seperti ini tanpa menjadi siapapun untuk melancarkan, dan itu membutuhkan ada sesuatu yang menjadi oleh saya yang punya saya sangat mengerti karena di dalamnya sangat begitu. Dan dalam proses itu saya mengalami pendapatan yang masih siapa yang bisa rakun. Saya langsung berada dalam pertanyaan tentang ujian saya Tuhan saya maka tidak lupa mengajar Tuhan yang mengerti saya lupa kepada inisian saya punya ingin juga berarti dengan saya karena kondisinya punya satu yang sangat terima kasih itu saya pernah berkali kali saya lalu saya kemudian akan memobilisasi kuat dan seperti apa yang bisa yang bisa melakukan dari tadi jadi dari orang bisa kalau yang sudah ada dalam keseharian dan kesehatan untuk bisa mencapai menyakiti kehidupannya biasanya benar ada harusnya saya baik dan kalau ada kita khususnya pada mindset sesuatu yang sebelum kita berpikirnya pada banyak orang umur berpikir A dan dan dia sering warnai oleh orang-orang maka kita akan memiliki yang tidak maknanya sangat tidak dia tidak sakit untuk semuanya. Kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, di mana para ulama pun lebih banyak menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Quran. Di antaranya contoh yang sampai kepada kita, ini adalah sebuah motivasi yang besar, bagaimana Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan paling tidak 60 kali ya, dan para sahabat yang lain para ulama yang lainnya ada juga yang meliburkan majelis-majelisnya demi mengakrabkan dan mengkhususkan diri untuk mungkin menjadikan bulan Al-Quran ini atau bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi sebagai awal start pertama untuk meningkatkan komunikasi kita, interaksi kita dengan Al-Quran adalah awal yang sangat baik. Jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila berkeinginan, berharap mungkin yang saat ini memiliki putra-putri yang
yang sedang didoakan agar putra-putrinya senantiasa bersama dengan Al-Quran. Pesan kami juga tidak mendoktrinasi dengan menjadikan Quran itu sebuah penghargaan yang harus diburu, tetapi sebuah posisi atau sebuah kesempatan mulia yang harus selalu dicita-citakan. Jadi bukan berpacu pada berapa banyak hafalan yang ingin diraih, bukan diapresiasi karena berhasil memenangkan perlombaan dan seterusnya, tetapi lebih mengutamakan bagaimana dia mencintai Al-Quran, bagaimana dia tidak ingin melewatkan hari-harinya bersama dengan Al-Quran. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kebaikan, dan mari kita sama-sama saling mendoakan agar sebagaimana Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita berfungsi dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Nah, kadang sebetulnya saya agak bingung gitu ketika banyak orang yang bertanya bagaimana caranya menjadikan Quran sebagai A, B, C, D gitu ya. Ada yang sebagai healing, sebagai penyemangat, atau sebagai sahabat, dan seterusnya. Karena sesungguhnya untuk itulah Quran itu diturunkan, bukan untuk yang lainnya. Jadi barangkali ada yang belum kita optimalkan dari kebersamaan kita bersama dengan Al-Quran, dan bisa jadi juga ada posisi yang tidak kita tempatkan pada tempatnya. Posisi kita sebagai seorang hamba, posisi Al-Quran sebagai petunjuk yang harus. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tidak sedikit saja, tapi banyak sekali insya Allah yang bisa kami ambil, khususnya mungkin untuk saya. Masya Allah Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Insya Allah semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bisa menjadi pahala untuk Ustazah, dan semoga juga bisa kita amalkan sehingga kita juga bisa mendapatkan pahalanya, dan pahala itu juga bisa mengalir kepada Ustazah. Insya Allah ya teman-teman. Teman-teman, ini kita buka untuk sesi tanya jawab. Insya Allah nanti teman-teman boleh bertanya. Untuk yang pertama, kita mungkin memberikan kesempatan untuk 3 orang. Jadi teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan boleh di-unmute ataupun boleh melalui kolom chat, kolom komentar ya teman-teman. Ada teman-teman yang mau bertanya, silakan teman-teman. Mumpung kita bisa berkumpul walaupun virtual bersama Ustazah Zulfa, silakan untuk dipuas-puaskan. Yang murid-murid yang Ustazah mungkin yang kangen dengan Ustazah Zulfa, boleh dimanfaatkan di ruang ini. Silakan Ustazah. Teman-teman semua boleh silakan. Ini saya lihat ada yang saya kenal, ini ada Kak Rumaisa dan Kak Lala. Ya Allah, ahlan wa sahlan, Rumaiso, Lala, Nashwa. Masya Allah. Ini ada yang mau bertanya, Mbak Dita ya? Iya. Silakan Mbak Dita. Ustazah. Temu kangen ini sama Ustazah, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dulu sempat jadi wali santrinya. Apa ya? Oh iya, masih ingat Bunda saya dengan Bunda, ini aja sih sharing. Lebih pengen sharing, maksudnya untuk Ramadan besok itu sebenarnya baiknya tuh gimana ya, apa benar-benar kan memang tadarus ya, tapi tadarusnya itu lebih ke sama apa tadaburnya juga, atau lebih gimana ya, apa biar apa tetap kan kadang memang jujur apalagi saya maksudnya bayi sosokan banyak alasan gitu ya Mas ya, jadi ya untuk terus istiqomah gitu ya, untuk apa semangatnya terus-terusan sampai membara sampai itu kayaknya
ya tetap menurun ya waktu masih single gitu sama sekarang. Masing aja sama penguat dari Ustazah aja selama bulan Ramadan besok. Pembagian waktunya atau mungkin lebih baik banyakkan tadarusnya atau sedikit tadabur atau dua-duanya harusnya bisa gitu aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu, Ustazah? Boleh langsung dijawab, Ustazah. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Bunda, saya masih ingat kalau apa namanya wali santri, salah satu santri di Kutab. Walaupun mungkin saya tidak mengajar langsung ya, tapi saya ingat kok ada wali santri yang Bunda Dita. Kalau untuk Ramadan ya Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau kita melihat atau mendapatkan contoh dari para ulama salafus soleh terdahulu, mereka fokus dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu untuk kita bagaimana gitu? Apakah fokus membaca saja, ataupun menghafal, ataupun tadabur, atau yang lainnya? Ini mungkin sedikit sharing dengan yang pernah saya coba ya Bunda, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, apakah mungkin itu baik dilakukan, silahkan, ataupun mungkin ada yang lebih baik, nah itu juga monggo gitu. Untuk Ramadan, sebaiknya kita berfokus pada target yang nantinya akan meninggalkan asar atau bekas. Jadi bukan mengutamakan target kita selama bulan Ramadan, misalnya hatam 3 kali atau hatam 5 kali dan seterusnya. Banyak-banyakan hatam, tapi setelah Ramadan berlalu, kita memasuki bulan Syawal dan seterusnya, Qur'annya hilang sama sekali gitu. Baca Qur'annya bahkan sampai menurun drastis. Padahal disampaikan juga di antaranya orang yang diterima amalan Ramadannya, yang berhasil Ramadannya adalah orang yang melanjutkan amalnya setelah Ramadan selesai. Nah, jadi jangan sampai target itu hanya terbebani pada saat bulan Ramadan dan kita melupakan ada bekasnya setelah kita lulus dari Ramadan. Padahal itu ciri-ciri Ramadan kita diterima atau tidak diterima. Amalan Ramadan kita diterima atau tidak diterima. Karena itu pastikan kita akan mendapatkan bekas dari target atau rencana Ramadan kita di bulan itu. Itu karena yang baik membaca atau membaca atau sebentar atau porsinya seperti apa. Kalau dari sarannya saya membaca wajib diberikan porsinya. Kemudian yang kedua, tadabbur itu juga wajib diberikan porsinya. Misalnya, ketika kita belum mampu mentadabburi secara mandiri, maka ada banyak sarana atau fasilitas yang Masya Allah saat ini bisa kita akses ya, yaitu berupa kajian tadabbur. Jadi tilawah mandiri, mungkin banyak punya target 2 kali hatam mungkin, atau konsisten hatam Quran setelah Ramadan ini wajib bisa sama dengan Ramadan atau paling tidak menurun ya di bawahnya, kan langsung hilang, mungkin hatam 1 kali 2 kali misalnya, dan ditambah dengan mengikuti kajian tadabbur Al-Quran atau tafsir Quran. Nah, mungkin seperti itu Bunda. Kalaupun mungkin mau menghafal, ditambah misalnya targetnya juga tidak perlu banyak-banyak, misalnya menghafal surat tertentu yang seperti dibaca Al-Quran, misalnya Al-Kahfi kan dibaca di setiap hari Jumat gitu. Jadi target kita di Ramadan tilawah untuk meningkatkan interaksi kita dengan Quran. Tadi ya yang seperti yang saya sampaikan, kalau kita mau mendapatkan kebaikan yang banyak dengan Quran itu, salah satunya harus memperbanyak interaksi. Dan interaksi paling mudah yang bisa kita lakukan saat ini mungkin dari membacanya dulu. Karena kita sudah terbiasa membaca, maka kita akan melakukan tingkatan yang berikutnya, mungkin menghafal. Dan menghafal adalah kegiatan membaca yang lebih banyak daripada membaca biasa. Nah, itu sebetulnya seperti itu. Jadi, seperti itu Bunda. Kalau dari saya, tentukan bekas apa yang ingin didapatkan di Ramadan kali ini. Kalau dulu saya pernah membuat target Ramadan yang itu jadi proyek harus berlanjut di Ramadan berikutnya, tidak boleh hilang. Nah, malah bertambah, itu misalnya seperti sedekah gitu ya. Di Ramadan saya tidak boleh kecolongan sedikit pun sedekah misalnya. Kemudian Ramadan habis, saya harus punya celengan sedekah yang bisa saya isi setiap hari. Mungkin seperti itu. Atau dengan misalkan tilawah tadi, mungkin Bunda menargetkan hatam 1 kali misalnya, tapi saya juga mau menghafal surat Al-Kahfi. Jadi setelah Ramadan selesai, Bunda punya kebiasaan baru hatam setiap bulan dan Bunda sudah hafal surat Al-Kahfi. Nah, seperti itu sedikit saran dari saya atau sharing, karena yang paling penting itu ada bekasnya, tidak bukan sekedar kita euforia beribadah di bulan Ramadan, tapi bagaimana Ramadan kita maksimal dan meninggalkan bekas di bulan-bulan berikutnya. Seperti itu Bunda. Semoga menjawab. Insya Allah. Wa jazakillahu khair Bunda. Insya Allah sudah terjawab ya Bunda ya.
Barangkali nanti kalau masih butuh konsul lebih dalam, bisa saya share kontak Ustazah nggih, Ustazah Zulfa? Boleh, silahkan boleh. Sangat Iya, senang Ustazah. sekali. Ya, ini Ustazah ada pertanyaan juga di chat dari Kanashwa Sleman. Masya Allah, Kak Bismillah. Naswa. Assalamualaikum, Kak Naswa. Kanashwa Sleman ini. Masya Allah, saya bacakan nih Masya Allah. Ustazah pertanyaannya. Ya, silakan. Bismillah. Bagaimana untuk memotivasi anak-anak yang sudah memasuki masa remaja untuk senantiasa istiqomah bersama Al-Quran? Mungkin ini Masya Allah. kegalauan ya Ustazah. Kalau udah mulai ABG, ini gimana caranya nih istiqomah dengan Al-Quran? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Kak Naswa, Ustazah boleh tanya? Boleh, Kak Naswa ini yang bertanya kakak atau Uma? Dua-duanya, Oh, dua-duanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakillah khair Kak Naswa atas pertanyaannya. Ustazah akan mencoba menjawab. Semoga yang Kak Naswa tanyakan ini bisa Ustazah berikan saran untuk bisa dilakukan. Kalaupun belum, Ustazah doakan semoga nanti Kak Naswa dan keluarga bisa diberikan keistiqomahan bersama dengan Al-Quran. Untuk memberikan motivasi kepada anak-anak, ini mungkin ada beberapa orang tua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Mungkin hampir ya, kalau saya jumpai semua orang tua tidak ada yang sedangkan tidak ingin, tidak ada yang ingin tidak ada yang ingin jadi hari semuanya kasih. Jadi nggak sadar dia punya semua itu pengen kalau jadi Al-Quran, tapi kemudian ke sana sedikit sedang musnah keluarga tidak mampu. Lalu bagaimana motivasi kepada anak yang sudah mau remaja? Kak Nasya sudah mau remaja ya? enggak. Enggak, masih anak-anak ya. Sudah balik atau belum? Belum, Ustazah. Oh, belum. Jadi untuk anak-anak, seperti bukan kebanyakan ya, seperti yang mungkin sudah dialami oleh para orang tua, ketika ingin menjadikan anak kita baik, tentu diawali dari orang tua terlebih dahulu. Ketika orang tua sudah mengawali, mungkin diawali dengan mengaji bersama dengan putra-putri tercinta. Kalaupun belum bisa bersama, putra-putri kita melihat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh ayah dan bunda di rumah adalah membaca Al-Quran. Sedikit banyak itu akan memberikan pengaruh dan bahkan menjadi pengaruh yang besar. Ini sedikit sharing saja tentang bagaimana saya punya ketertarikan dengan Al-Quran. Itu diantaranya adalah saya setiap hari mendapati pemandangan ayah saya, terutama ya ayah saya membaca Al-Quran di rumah dengan suara yang nyaring gitu. Jadi itu bukan pemandangan yang asing dan saya melihat itu sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak saya dapati pada orang dewasa yang lainnya itu pada umumnya yang saya temui. Jadi memang keteladanan dari orang tua itu menjadi motivasi utama bagi anak-anak pertama. Kemudian yang kedua membentuk lingkungan ya. Sudah jadi namanya beramal, kita pun yang sudah dewasa ketika tidak dihubungi dengan lingkungan yang beramal, maka yang terjadi ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau ingin lingkungan anak kita termotivasi dengan Quran, maka bangunlah lingkungan yang Qurani. Tadi mungkin tadarus bersama keluarga, jadwal bersama keluarga, taklim Quran bersama keluarga, dan yang lainnya. Yang ketiga, mungkin bisa sesekali atau beberapa kali mengajak Ananda menyaksikan teman-teman seusianya yang sudah menyelesaikan Al-Quran atau yang punya kisah tentang bagaimana dia menghafal Al-Quran. Jadi bisa juga itu dimotivasi dengan menyaksikan film gitu ya, mungkin atau dokumentasi tertentu yang sangat banyak ya sekarang beredarnya di YouTube itu banyak. Kalau mau melihat ada namanya Musafir Ma'al Quran, itu dibawakan oleh Syekh Fahad Al-Kandari. Beliau berkeliling ke negara-negara tertentu untuk melihat bagaimana para penghafal Al-Quran di sana. Indonesia juga sudah pernah, Jepang juga sudah pernah. Jadi beliau mengajak kita itu berwisata Quran ke negara-negara lain, ke Somalia, ke Jepang, ke Indonesia, ke Eropa dan seterusnya. Nah, mungkin dengan cara seperti itu juga bisa memberikan gambaran. Selain yang utama adalah mendoakan putra-putri kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran dan bisa istiqomah bersama dengan Al-Quran. Mungkin seperti itu Kak Najwa, jawaban dari saya. Semoga memberikan jawaban yang baik. Juga bisa mengingatkan dulu ya kepada semuanya ayah dan bunda yang mengingatkan dulu yang benar tadi dulu karena punya baik dalam bisa dilakukan dan dia karena di antara sukses dalam hidup selain orang tua pada seorang guru. Itu saja. Wallahu a'lam. Kak Najwa, begitu.
Bagaimana Kak Nashwa? Khair. Sudah terjawab insya Allah. Satu lagi Ustazah ada ini Iya. ada pertanyaan dari homepage dari Rumaisa dan Lala. Masya iya. Allah. Ini dari Rumaisa sebenarnya. Bagaimana caranya agar tidak marah Ustazah jika disakiti? Nah, tanya Ustazah. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Rumaisa dan Kak Lala. Apakah masih ada di Zoom? Oh ya, bagaimana kabarnya? Hai Pak Lut. Oh, salah. Tadi juga, bertiga. Alhamdulillah. Ini Kak Rumaisa bertanya kepada saya. Bagaimana caranya Ustazah supaya kita tidak disakiti oleh orang lain? Apakah Kak Rumaisa pernah disakiti oleh orang lain? Sering. Lalu kalau sudah disakiti, apa yang balas? Langsung balas. Langsung balas. Langsung balas. Ya. Bagaimana ya Ustazah caranya supaya kita disakiti, kita tidak marah. Pertanyaannya Pak Rumaisa. Insya Allah ini dari berdasarkan dan saya sehat dan selalu mencintai kalian. Insya Allah. Masya Allah. Mungkin yang saya katakan seperti yang sudah dikatakan oleh Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ibrahim artinya semoga kita mendapati pertanyaan dari Ananda. Dan juga ingin memotivasi Ananda tadi, ketika kita sudah bisa mendapatkan inspirasi dari Al-Quran, maka apa yang akan kita ceritakan, kita akan ambilnya dari Al-Quran. Apa yang akan kita motivasikan, kita akan sampaikan motivasi dari Al-Quran, bukan dengan yang lainnya, atau mengarang kisah fiktif, ataupun menceritakan sesuatu yang sebetulnya itu tidak terjadi, gitu. Kak Romaiso, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran, nanti bisa dicek ya, Ustazah lupa ayatnya, tetapi Allah mengatakan Allah akan memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kepada orang-orang yang bertakwa. Di antaranya siapakah mereka? Nah, Allah menyebutkan mereka adalah orang yang menahan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya, di antaranya adalah orang yang menahan amarahnya. Jadi, kalau kita bisa menahan amarah kita, padahal kita bisa membalas ketika kita disakiti oleh orang lain, kita ingat Allah sudah punya janji bahwa ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk kita. Dan ada satu lagi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, katanya seperti ini, ada 3 golongan yang ketika nanti ditimbang amalannya, yaumul mizan, itu timbangannya sampai nggak kuat lagi nahannya, timbangan kebaikannya, karena saking besarnya baik pahala baik yang didapatkan. Di antara salah satunya yang sederhana adalah orang yang disakiti oleh orang lain, dia adalah membalas tapi dia tidak membalasnya, karena dia tahu apa yang akan memberikan padanya. Jadi kalau kita menyesal dalam oleh orang lain, kita harus ingat, sisi Allah, kalau Allah surga yang seluas langit dan bumi untuk kita menyesal. Aku akan masih ingat lagi, nanti ketika yaumul mizan atau hari penimbangan, nanti Allah akan tidak melihat timbangan kita penuh dan akan membuat manusia tersebut, karena saking banyak hal yang Allah berikan untuk orang yang menahan amarahnya, dan dia mampu membalasnya balasan yang sama, atau dia bisa juga menyakitinya, itu Kak Rumaiso. Dan satu lagi juga yang hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, apa namanya? Ini pasti Lala masih hafal ya hadisnya ya. Yang la taghdab farad dada, apa Lala? Ingat nggak? Nah, ya, jadi apa Lala? Janganlah marah. Gimana? Hadis jangan marah? Ya, Masya Allah. Rasulullah sampai mengingatkan tidak hanya sekali, berkali-kali. Karena tadi keutamaannya besar. Nanti bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Begitu Kak Rumaiso. Lalu diingat, ketika ada orang yang menyakiti kita, artinya Allah sedang menguji apakah kita orang yang sabar, apakah kita orang yang pemarah juga. Nah, apakah kita orang yang penjahat, orang yang tidak bisa menerima yang buruk tadi. Jadi seperti itu ya, Kak Rumaiso, jawaban dari Ustazah. Semoga nanti Kak Rumaiso menjadi anak yang mudah memaafkan. Nah, kalau kita mudah memaafkan, bahkan maafkan lebih dulu, Allah suka. Dan anak yang berhati yang luas dan diberikan kesabaran yang sangat luas, jadi tidak pernah merasa marah atau tidak suka ketika disakiti oleh orang lain. Dan kita ingat Kak Rumaiso kisah Nabi Muhammad SAW ketika dia dipukul di air dan siapa pun pokoknya ingat nggak? Lalu oleh malaikat datang. Ya Muhammad, apakah kamu mau menanya aku memberikan begini lalu timbangan pada mereka? Lalu siapa? Lalu Rasulullah kita berapa? Rasulullah yang memberikan mereka atau pimpinan lalu dia dia. Ya ingat, malah cuma dari Rasulullah anak Islam ketika Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika dihadapkan dengan kondisi yang ada yang menyakiti. Rasulullah bukan memaki-maki, tapi Rasulullah mendoakan kepada mereka agar nanti di antara keturunan mereka lahirlah para pejuang-pejuang Islam yang akan membela Islam. Begitu. Jadi ketika kita disakiti, pertama kita bersabar, kedua kita mendoakan, walaupun sebetulnya kita bisa membalasnya. Karena kita ingat, kata Allah nanti dikasih surga, nanti akan timbangannya dipenuhi, dan kita contoh, oh Rasulullah tidak marah kok ketika disakiti, bahkan ketika dilempari batu. Begitu ya Rumaiso? Ya Ustazah, ya, barakallahu fiik, wallahu a'lam. Cukup Ustazah mungkin? Barakallahu fiikum. Sudah ini cuma kali nanti untuk semuanya juga secara yang lain barangkali lagi bisa dikulang lagi ya. Insyaallah kalau ada seperti biasa kalau kita masih langsung dikulang lagi linknya insyaallah. Belum tahu. Alhamdulillah. Kalau ini hanya 3 pertanyaan yang kita sudah mungkin waktunya habis dan kita mau mulai lagi sebenarnya insyaallah kita tanya sebenarnya mungkin saya bisa nanti dari hari teman-teman tanya ya. Nah, jika ada
langsung klik lagi yang link kedua adalah mungkin tadi sudah kita belajar bersama dengan Ustazah Zulfa, kemudian sudah ada sesi tanya jawab. Sebelum dilanjutkan ke acara selanjutnya, barangkali dari Ustazah Zulfa ada closing statement, Ustazah? Tidak ada pensiunnya sampai kita wafat gitu ya, sampai ajal kita tiba. Jadi tidak ada ruginya bersama dengan Al-Quran. Bahkan mari kita jadikan seluruh anggota keluarga kita keluarga yang mencintai Al-Quran dan terus bersama dengan Al-Quran sampai nanti Allah izinkan kita masuk ke surga bersama dengan Al-Quran di surga yang paling tinggi seperti itu. Mungkin sudah selesai. Tadi kita perkenalkan Ustazah Zulfa, kalau saya mungkin saya tidak, tapi ya literasi tidak pakai spasi ya, tumbuh literasi dan kecil semua tumbuh literasi. Dan akun Instagram sponsor kami ada @banyu sudah ada sayur Sulaiman tadi, ada @inimsku dan juga ada @roman.lansa. Semoga kami juga pada para sponsor semoga bisa menjadi hal sedekah untuk kita semua. Dan teman-teman tadi kalau ada yang mau nah kita akan komen ini kita bisa benar sama kayak juga dan karena ini bukan alhamdulillah